Saya mau tanya nih ke Kak Angelika. Let's say aku tarik lagi ke general dulu. Kita punya produk atau jasa, kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan ke konsumen dan kita yakin itu bagus. Nah, tapi kita tuh nggak tahu sebetulnya kuncinya tuh apa sih supaya apalagi di tahun 2023 ini eh, apa ya, chance sudah banyak, platform sudah banyak, ada e-commerce, ada sosmed dan sebagainya. Sebetulnya kuncinya itu bagaimana sih Kak Angelika? Bagaimana sih kita itu bisa memulai urutannya yang benar kayak gimana? Kak Angelika ada saran mungkin buat kita? Oke, kalau dibilang urutan, balik lagi ya, kalau misalnya urutan itu pasti setiap brand itu pasti berbeda-beda ya Kak, gitu. Hmm. Karena Iya. balik lagi ke yang handle itu eh, seperti apa gitu. Tapi yang nomor satu adalah manajemen untuk internalnya dulu. Itu yang nomor satu. Karena kalau misalnya di dalamnya itu berantakan, gimana caranya untuk kita bisa memaksimalkan kita ke eksternal gitu kan. Hmm. Nah, kemudian yang pertama itu yang pasti brand awareness-nya dulu. Dari segi marketing itu nomor satu. Kemudian untuk dari segi finance-nya juga. Itu juga penting gitu. Dalam sebuah bisnis, kalau finance-nya berantakan, mereka juga nggak ngerti how to handle finance-nya, itu akan membuat brandnya tersebut nggak akan bisa bertahan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Hmm. Jadi marketing pun kita boleh di awal boleh kita bakar uang, tapi tetap harus ada yang namanya budget wise gitu. Budget wise ini berarti dalam arti berarti gue cuma boleh ngabisin untuk marketing cuman sekian ya. Ya memang harus seperti itu, apalagi masih produk baru. Kecuali dia memang udah punya suntikan dana dari investor yang cukup besar. Tapi kalau menurut saya kayaknya agak sulit ya. Investor pasti akan melihat lagi gitu dari segi finance-nya seperti apa gitu. Kemudian setelah itu juga sudah oke, baru masuk ke SDM. SDM kita harus perhatikan juga. Kadang kita mikir, yang penting udahlah kita cari intern aja gitu kan, yang murah-murah buat handle bisnis kita gitu. No, gak seperti itu. Gitu karena yang kita hire itu harus orang-orang yang mungkin oke, kalau kamu pengen ambil orang yang mau kita ajar dari awal. Itu boleh banget. Bahkan itu mereka akan jadi loyal sama bisnis kita, yang mungkin kita punya goals suatu hari akan jadi perusahaan yang besar gitu. Makanya nomor satu itu adalah hal-hal tersebut yang tadi aku bilang. Kemudian ke depannya baru kita mulai lihat lagi. Marketing itu kan dari banyak hal ya, dari Ya. offline ataupun online. Kalau online pasti otomatis e-commerce, kemudian sosial media gitu. Sekarang kan udah ada banyak platform gratis yang bisa dimana kita jualan ya gitu. Mungkin dari TikTok, mungkin itu dari Shopee, mungkin itu dari Tokopedia, Instagram dan segala macam gitu. Ini aku nggak apa-apa ya sebut merek. Kenapa? Kenapa? Siapa tahu nanti di endorse ya. Ya. Terus abis itu kalau misalnya offline jangan pernah dilupakan juga, karena yang namanya bisnis itu harus banget yang namanya menggunakan dua channel tersebut, offline ataupun online gitu. Kalau online mungkin kita udah lumayan kenal nih, karena kan selama beberapa tahun ini selama pandemi kita selalu bergelut dengan online ya. Gitu, dengan Betul. apps, dengan SEO segala macam. Tapi kita jangan lupakan juga kalau masih banyak orang yang belum tersentuh dengan online itu sendiri gitu, dengan offline. Nah, offline ini apa sih bentuknya? Nah, kalau misalnya dari segi aku, karena aku produknya itu adalah beauty, aku tuh banyak canvasser ke toko-toko yang ada di daerah, yang ada di mungkin ke pasar-pasar atau ke store-store yang memang kita menawarkan produk kita untuk masuk ke tempat store-nya mereka gitu. Dan itu ternyata sangat dibutuhkan loh. Jadi karena mereka semua tuh kadang nggak gunain sosial media untuk jualan gitu. Karena memang 2023 ini cukup berubah gitu. 2023 banyak orang yang mungkin karena tahun kemarin sempat dikasih tahu kalau tahun ini adalah tahun resesi, mungkin banyaknya berpikir akan banyak yang ngekip uangnya ya gitu buat nabung. Memang ada yang nabung, tapi banyak juga yang buang-buang uang buat liburan sama buat jalan-jalan gitu. Dan itu memang sudah terbukti gitu. Ini udah di bulan Mei, masuk ke bulan Mei, kita bisa lihat ya, ternyata penjualan tour and travel itu makin tinggi, orang yang keluar negeri makin tinggi gitu. Sebenarnya orang Indonesia banyak banget yang memang mereka
rela untuk mengeluarkan uang gitu buat hal-hal tersebut gitu. Nah, sebetulnya makanya ini menurut aku hal-hal yang mungkin bisa kita switch nih. Nah, gimana caranya untuk membuat orang tuh jadi pengen ya gitu. Mungkin tahun lalu kita bisa bikin yang mengobati kangennya mereka sama di luar negeri gitu ya.